Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama monggo kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Muttaqin. Seperti namanya Al-Muttaqin, semoga kita semuanya yang sholat di masjid ini tergolong hamba Allah yang bertakwa. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan segala apa yang telah beliau ajarkan, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu saya sehat ya? Alhamdulillah. Dan membuat pagi ya. Alhamdulillah, dan kalau mios lagi kaget ini pun kata kemajuan ya. Kalian yang ke mimbar dan lagi saya pun punya ke mikro, ke meja, subhanallah. Artinya bahwa masjid dakwahnya semakin hari harus semakin meningkat. Ya, semoga dengan peningkatan ini dapat membuat kita semakin senang untuk menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah, kemarin Bapak Dokter menghubungi saya pas lagi rapat, kebetulan musyawarah di Banyuwangi, jadi saya tidak sempat baca BA. Alhamdulillah, jadi saya bisa ingat. Alhamdulillah, saya senang bisa silaturahmi. Saya kemarin sempat saya tinggal haji. Itu juga mendadak karena tahun ini kan memang kata jamaah haji sing pikantuk jatah maju ya. Nah, kemudian dari pihak KPI Aisyah Kota itu minta saya mendampingi 22 jamaah haji. Nah, ini mungkin dari jamaah Masjid Al-Muttaqin mau yang sudah haji. Yang tahun aja mungkin karena ini kemungkinan akan maju. Ya, mungkin kalau Pak Dokter Kertas lihat segini puskesmasnya banyak nih yang maju kuotanya. Nah, ini penting pun kalau Bapak Ibu derek manasik ya, karena saya tahun ini saya 22 orang jamaah saya itu belas dari derek manasik. Jadi PR saya kemarin mengadakan manasik privat. Kalau tanya satu-satu jamaah ini sudah paham tentang ilmu haji nopo derek. Karena haji sekarang ini kok boleh jadi hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Sebab nopo daftar dengan saya niki niku tindai 32 tahun. Kira-kira ya semuanya tekan kapan? Nah, tapi nanti di ending kisah saya akan ceritakan ada jamaah haji jamaah saya dari Bandung. Qadarullah-nya beliau diberikan Allah percepatan untuk berangkat hajinya. Ya, nah, tapi hari ini kita mau sampaikan tentang sejarah haji. Ya, secara umum, sebatas Bapak Ibu bisa mengerti. Sinten sing pengen gada cita-cita tindak haji? Mantap? Mboten angkat tangannya nih. Nah, mungkin saya angkat tangannya saya tindak haji. Sinten Bu, Pak, mantap? Allahumma amin. Ya. Nah, haji kenapa harus dilakukan di Arafah? Mau singkat terus? Bu, Pak? Oh, dereng. Ya, kita akan kupas tentang sejarah pun kenapa haji itu di Arafah. Kita runtut mulai dari sejarah manusia. Sinten? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam awal tinggal di surga.
Jadi insya Allah besok kampung halaman kita seperti Bapak Ibu surga, karena Mbah Buyut awet dewi mereka kampung itu surga. Kemudian Nabi Adam minta pasangan, Allah berikan Hawa. Setelah punya pasangan, kemudian iblis mulai mengganggu, menggoda, dan akhirnya pun makan buah khuldi, Bapak Ibu mengertosi. Kemudian akhirnya Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Nah, dosanya Nabi Adam kali Hawa menika cuma setunggal Bapak Ibu. Napa? Makan buah khuldi. Tapi kemudian di dunia Allah memberikan hukuman kepada keduanya, tidak diturunkan di tempat yang sama. Nabi Adam menika diturunkan di di India. Jadi Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya sama kalau tentang Ustaz, kok wonten tiyang iki nyebut Jeddah kan mriko iki kan wonten Mekah. Jeddah menika bahasa Arab artinya nyebut Mbah Putri, nenek perempuan. Jeddah karena di Jeddah itu ada bekas tapak kakinya Hawa saat turun dari surga menuju ke bumi, ke dunia. Nah, kemudian keduanya menika kan India kali Jeddah lebih terus betul. Dan di bumi penduduknya baru 2 orang menika. Kira-kira ketemunya kapan nih Bu? Gitu kan? Nah, keduanya beristighfar kepada Allah. Dalam riwayatnya kurang lebih sekitar 100 tahun Bapak Ibu. Jadi kan Bu ditinggal karyawannya sedina rasanya ribet Bu. Kangen betul? Satu pekan, sesasi rasanya pun bingung nih. Bapaknya bisa nih, terus betul? Karena pengalaman kemarin saya dampingi haji mereka lagi betul ketemu 1 pekan pun video callan. Karena apa? Kalau keduanya saling mencintai pasti ada rasa rindu. Lalu betul? Nah, di saat itu istighfarnya Nabi Adam kali Hawa, Allah singkat istighfar mungkin dengan penanti reos. Rabbana dhalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam dan Hawa kurang lebih 100 tahun. Dosanya cuma ping setunggal, istighfarnya ngantos 100 tahun. Kalau apa diri Bu, kan dosanya sedina ping pinten? Bu, ping pinten Bu? Kapan? Pak, ping pinten Pak? Nah, istighfarnya ada ping pinten sedina? Nah, ini kita bisa melihat contoh, ya. Kakek buyut kita mereka punya dosa sedikit, istighfarnya luar biasa. Ya, dan tanda diterima istighfarnya keduanya adalah Allah mereka menurunkan batu surga ke bumi, ditempatkan ke Bakah, lembah Bakah. Saya ini namanya pun apa? Mekah. Ka'bah Bapak Ibu menika dibangun sejak kapan? Wonten sejak kapan? Nah, Ka'bah menika Allah bangun langsung itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Wonten surat Al-Imran ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakatan lil alamin.
Sesungguhnya bangunan pertama yang Allah buat di bumi adalah Ka'bah, di tempat yang barokah dan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi riyen Nabi Adam itu dari bangun griya, Allah sudah bangunkan Ka'bah untuk seluruh umat manusia. Cuma dalam riwayatnya mungkin Ka'bah menika sempat hancur. Sebabipun apa Bu? Terus di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi apa? Leras, banjir tsunami terbesar di muka bumi selama 40 hari 40 malam dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Muharram. Bayangke sak donya kebanjiran Bu. Saya bayangin itu kira-kira kayak apa dunia saat itu, hancur lebur, tidak ada makhluk hidup yang bertahan kecuali yang naik di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, termasuk Ka'bah juga posisinya bangunannya hancur. Jadi pondasinya masih ada, tapi bangunan atasnya mereka rubuh. Nah, kemudian kenapa Allah turunkan batu dari surga ke Mekah, ke Bakkah? Batu menika dalam riwayatnya cahayanya lebih terang dibanding matahari. Jadi kan sih matahari mon matahari ngene iki. Nah, niki batu surga terang beneran tapi boten panas. Kalau matahari pripun? Panas. Kalau batu surga mereka boten panas. Kemudian Nabi Adam dan Hawa diberitakan oleh Allah melalui malaikat, wahai Adam, kalau engkau ingin ketemu dengan istrimu, datangilah cahaya itu, karena istrimu akan ada di dekat cahaya itu. Hawa juga demikian disampaikan, kalau ingin ketemu dengan suamimu Adam, wahai Hawa, datangilah batu yang bercahaya itu, engkau akan dapatkan suamimu di sana. Kira-kira sing tekan dikit teng Mekah sinten Bu? Hawa napa Adam? Nah, kalau tadi Nabi Adam teng India, sementara Hawa mereka teng Jeddah. Jeddah pundi Bu? Jeddah Hawa, Jeddah Mekah mereka langsung dekat karena satu negara Arab. Kalau India pun benten rati tebing. Hawa datang sampai duluan di Bakkah, di Mekah. Mekah mereka kan posisinya lembah. Jadi Ka'bah mereka di bawah. Sekitar mereka gunung Watu. Saat mulai Hawa melihat batu surga mereka, kemudian beliau mencari Nabi Adam. Kalau kira-kira bola ini tuh teng isor apa teng dhuwur Bu? Bahwa jenenge teng dhuwur apa teng isor? Kalau bola ini saking dhuwur, terus kalau teng dhuwur saged ningali isor, kalau teng isor kangelan lihat ke atas. Terus nah, Hawa berusaha naik ke gunung di Mekah. Kok kurang dhuwur kira ketok bojoku, nggih. Nah, jenenge kewenangan kan? Munggah meneh gunung sing paling dhuwur. Dan gunung yang paling tinggi di wilayah Mekah adalah Arafah. Jadi secara yang menekor teng Arafah nunggu teng reko. Kemudian Nabi Adam juga demikian. Singkat cerita Nabi Adam sampailah di Mekah, golek dia. Kok urung ketok? Hawa kene di tak goleki munggah teng gunung. Nah, karena gunungnya sing dhuwur Arafah, beliau juga naik di gunung Arafah. Ketemulah beliau berdua di Arafah. Namanya pun saya kira apa Bu? Jabal Rahmah, gunung kasih sayang.
Nggih, wonten tugunipun teng reka menika. Disitulah saksi pertemunya Adam dan Hawa setelah kurang lebih 100 tahun boten kepanggih. Pertanyaan berikutnya adalah batu surga menika tasih wonten boten Bapak Ibu? Tasih wonten boten? Nah, batu surga menika tasih wonten, hanya sudah berubah warnanya, bukan lagi putih bercahaya, tapi sudah berwarna hitam gelap. Kejadian tsunami di masa Nabi Nuh menjadikan cahaya batu surga menika meredup dan akhirnya berwarna hitam. Karena warnanya hitam, orang Arab menyebutnya apa? Hajar aswad. Aswad menika irang, hajar menika watu. Makanya orang-orang yang berhaji ataupun berumrah menika pengen nyium hajar aswad. Sebab itu boten sembarang waktu dianggo. Tapi karena itu ada kisah historis yang menjadikan Rasulullah SAW sendiri menika mencium batu menika. Sampai Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mencium batu surga hajar aswad ini? Karena ini batu surga yang Allah turunkan ke muka bumi, dan ini punya sejarah panjang bagi kita umat manusia. Nah, sejak itu Umar bin Khattab pun juga mencium hajar aswad karena mencontoh Rasulullah. Tapi tadi pesannya dia boten sebarang waktu dianggo. Mungkin gak ada waktu terlalu dianggo ini beten, karena ini batu khusus hanya satu-satunya di muka bumi yang Allah turunkan di bumi. Nah, ini peristiwa pertama. Hikmahnya adalah kalau Nabi Adam punya salah sekali, beliau berzikir, beristighfar berkali-kali. Benar betul? Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sudah populer, biasa setiap Idul Adha sering kita adakan. Nah, peristiwa ini pun ini saya ceritakan lebih mendetail. Nabi Ibrahim alaihissalam menika tinggal terpundi Bapak Ibu. Nah, waktu itu namanya pun daerah Babilonia, ya, tempatnya Kanaan, daerah Palestina kalau hari ini. Beliau berdakwah di sana, negerinya sana. Nah, moga menika sampun lengkap untuk dari pun langkung sketsa kalau kasih akan moga Bapak Ibu moga bisa dipun unjuk kalian di bendahara. Saran-saran bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Semoga dengan muncul dahar kalau tak laksanakan mau nah mungkin tak boten rampung oh kan putih alhamdulillah tasih lima Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di wilayah Kanaan, Palestina. Nabi Ibrahim berdakwah di daerah Babilonia. Saat itu rajanya namanya apa? Namrud. Lahir dengan pemimpin yang dolim, kemudian akhirnya pemimpin itu mengaku dirinya Tuhan, dan Allah kirimkan Nabi Ibrahim sebagai Rasul di wilayah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim itu kan bisa mengalahkan Namrud dengan cara yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim sempat dimasukkan ke dalam gunung api. Terus betul? Itu juga kurang lebih selama 40 hari 40 malam. Bayangin kira-kira kalau jenengan kena banyak sidik pun kena panas itu rasanya apa? Nah, niki Nabi Ibrahim waktu itu dihukum oleh Raja Namrud, dilemparkan dengan ketapel ke dalam gunung api, Bapak Ibu. Selama 40 hari 40 malam nih, gunung api niku aja mati padam. Terus ditambah kayu.
Tapi qadarullah Nabi Ibrahim pripun? Teng jero bara api menika boten kepanasan. Tapi jenengan tahu nyoba-nyoba Nabi Ibrahim nggih gosok nggih. Nah, ini khusus Nabi Ibrahim. Ya, karena doanya Nabi Ibrahim waktu itu ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim, engkau butuh pertolonganku? Nabi Ibrahim mengatakan, ya aku butuhkan adalah pertolongan dari Allah. Ini kedekatan seorang Nabi kepada Allah yang luar biasa. Jadi pada saat beliau dilemparkan ke dalam bara api menika, Allah perintahkan, wahai api, dinginlah engkau, jagalah Nabi Ibrahim di dalamnya. Allah berikan baju kepada Nabi Ibrahim di dalam api menika, baju yang membuat beliau rasanya dingin. Di dalam api itu terlihat seperti taman surga. Nabi Ibrahim banyak berpikir di tempat itu, dan dalam riwayatnya baju gamisnya Nabi Ibrahim menika diturunkan kepada anaknya namanya sinten? Nah, namanya Ishak, ya, dari istrinya yang bernama Sarah, ya, Ishak. Kemudian baju diturunkan lagi kepada anaknya Ishak bernama Yakub. Yakub diberikan kepada Yusuf. Dan kisahnya baju ini nanti saat diberikan oleh Yakub menjadi obat saat beliau buta. Nah, jadi baju ini kok dari generasi ke generasi. Nah, kemudian Namrud melihat kejadian itu dia murka, kemudian dia pengikutnya banyak masuk Islam. Hinanya Namrud adalah matinya bukan melawan Nabi Ibrahim, tapi matinya hanya karena nyamuk, Bapak Ibu. Coba, ya, jadi wong niku kalau gumedhi, ya, congkak pripun? Kalai kadang-kadang dengan masalah ya sepele. Ya, pasukannya begitu banyak, sangat kuat, raiso melewati nyamuk yang masuk ke dalam otaknya Namrud. Namrud mati dalam keadaan hina. Kemudian selesai dakwah di situ, Nabi Ibrahim berdakwah di sebuah negeri. Nah, di negeri ini agak unik, Bapak Ibu. Uniknya apa? Sebelum masuk negeri itu, Nabi Ibrahim diberitahukan oleh Allah melalui malaikat, wahai Nabi Ibrahim, saat engkau dakwah di kampung ini, di negeri ini, jangan engkau anggap Sarah sebagai istrimu, dia kamu anggap menjadi adikmu. Karena pemimpin di negeri ini, rajanya senang dengan wanita cantik. Nah, pada saat masuk betul Nabi Ibrahim ditangkap, Sarah dibawa kepada rajanya. Rajanya menego karena senang betuan, ingin diperkosa menego Sarah. Singkat ceritanya itu, pertama tangan kanan aja nyekel, Allah buat tangan rojo menego kaku. Wahai perempuan, saya pakai kau, aku Sarah. Kenapa kau jadikan tanganku kaku seperti ini? Allah Tuhanku yang menjadikan engkau seperti itu. Kalau engkau ingin sembuh, bertobatlah kepada Allah. Rupanya raja menika kapok, lopo, barang ribut. Nah, ya, tangan tangannya raiso, tangan kiwane berubah, pengen nyekel, Sarah, sama kaku lagi, ya, bertobat lagi. Rupanya tobat, lompok meleh. Kemudian dia mau mendekat Sarah. Pada saat itu Allah hukum, raja menyekong sak awai menekong kaku. Hanya mulutnya yang bisa ngomong dan mengatakan, wahai Sarah, ampunilah aku, minta sama Tuhanmu agar engkau dan Tuhanmu bisa memberikan aku kesembuhan dari situasi ini. Sarah mengatakan, engkau sudah ingkar 2 kali. Apakah ini menjadi keingkaran kamu yang terakhir? Allah yang tahu. Dan engkau akan mendapatkan hukuman yang paling berat kalau engkau tidak bertobat dengan taubatan nasuhan. Akhirnya Rasul menika sadar, tobat. Nah, Sarah diberikan hadiah oleh raja menika anak perempuan. Ya, waktu itu namanya adalah Hajar.
Hajar. Jadi Hajar menika adalah anak dari raja yang dikuasai oleh Raja Dolim menika. Jadi karena masih anak-anak, Raja menika tidak mengerjai si Hajar menika. Ini kemudian diasuh oleh Sarah, tumbuh dewasa dan nanti tinggal berdakwah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dakwah mereka jadi 3 orang, Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar. Singkat cerita itu kemudian Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah di surat As-Saff, ya, ayat ke-100. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku anak keturunan yang soleh. Sarah menikah keruku nangis, ngomong kalian Nabi Ibrahim, wahai suamiku, aku tahu kau berikan seorang anak, tapi Allah belum berikan aku keturunan. Kalau kau mau nikahilah Hajar. Dan terus tidak poligami itu bukan karena Nabi Ibrahim, tapi malah Sarah yang menawarkan diri supaya suaminya menikah dengan Hajar. Kemudian singkat cerita menikahlah keduanya. Allah berikan keturunan lewat Hajar. Namanya pun sinten? Ismail. Pada saat punya putra Ismail, namanya seorang bapak yang merindukan putra, sayangnya luar biasa. Terus betul? Sayang dengan Ismail, terbesit perasaan cemburu dari Sarah kepada Ismail. Ya Allah, jangan sampai hatiku menjadi gelisah karena ada perasaan cemburuku kepada Ismail. Ya, kemudian doanya Sarah diterima. Ya, terus Sarah mereka bukan murid-murid kali Hajar kali Nabi Ibrahim, ya, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah iman dan Islamku agar aku bisa tetap istiqomah beribadah kepada. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bawalah Hajar bersama Ismail ke Bakkah. Jadi yang meminta Nabi Ibrahim membawa Hajar mereka adalah Allah. Bakkah mereka putih mau Mekah, dari Palestina menuju ke Mekah. Nah, saat sampai di Mekah, waktu itu Nabi Ibrahim juga dari atas Mekah. Sampai di Mekah, malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, ini tempat yang akan ditinggali oleh istrimu Hajar dan anakmu Ismail. Nabi Ibrahim sempat nengok kiwat ini. Kok iki waktu roh ini? Kira-kira perasaan seorang suami berikut aja tinggal ke bojo kali anak sing isih bayi tenggon sing boten wonten sumber air. Saat bingung seperti itu, Hajar bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ini tempat yang nanti akan aku tinggali bersama dengan anakku Ismail? Nabi Ibrahim cuma nganggut tuh. Dia menangis, meneteskan air mata, tidak menjawab dengan kalimat karena khawatir Hajar menjadi takut. Saat nganggut justru luar biasa, Bu. Nah, ini contoh untuk ibu-ibu ini. Kalimat Hajar adalah, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, aku sami'na wa ata'na. Masya Allah. Kalau ibu-ibu sing mboten salehah pripun iku jawabane? Lalu betul? Nggih, mungkin malah muring-muring. Pak nih, jenengan iki ora kurang ajar. Iki ono wit-witan, ono banyu. Mosok kowe ninggalke aku karo anak tega nang kene. Lalu betul? Mungkin. Kalau mungkin itu wanita milenial, ibu-ibu milenial pasang status dan WA. Ya Allah, kenapa kok seperti ini nasibku? Ya kan? Tapi Hajar subhanallah, tidak ada mengucap kalimat dari lisannya kecewa atau malah memuja suami dan Allah. Kalimat yang terusan dari Hajar adalah perbanyak zikirnya kepada Allah semakin kuat. Sampai-sampai di surat Al-Imran, surat Al-Baqarah dari 125 itu nanti sampai dengan 129, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah,
jadikanlah negeri ini negeri yang aman, datangkanlah kepada kami buah-buahan sebagai rezeki yang banyak bagi orang-orang yang beriman yang tinggal di tempat ini. Doa Nabi Ibrahim Allah ijabah. Ya, tapi buatan langsung seketika, baru langsung makcring dan itu buatan ya. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, ya, Hajar mulai kehabisan bekal karena suhu mereka sekitar 46 sampai 48 derajat Bapak Ibu. Kalau lagi paling panas berapa derajat Bapak Ibu? 30 pun rasanya juga gerah ya. Tengriko jenengan insya Allah boten keringetan. Sebabnya apa? Keringat itu langsung nguap. Jenengan yang klambi teles didi nopo pelaku mau lah setelah didi pelaku pinten menit nopo pun garing tengah awak menit. Okay. Nah, bekalnya Hajar waktu itu habis dalam waktu yang sangat cepat. Bingung. Sampai-sampai Ismail menekan nangis karena haus dan lapar. Hajar langsung munggah ke gunung karena berusaha mencari apa? Iya, sumber air. Dan dilihatnya karena waktu kalau kena matahari, nonton apa Bu Pak? Bayang-bayang fata morgana. Oh, kayaknya kalau kita ono banyu. Munggah ke bukit Sofa yang paling dekat dengan Ka'bah. Dari Sofa dilihat gak ada air, betul Rasulullah. Okay? Tapi dilihat lagi di gunung sebelahnya yaitu Marwah, Melayu ke Marwah. Digulai betul-betul banyak. Jadi wong bingung berapa Bu? Melayunya itu dua gunung itu kok Sofa, Marwah, Sofa, bolak-balik atas pintu. Tapi kalimat yang luar biasa adalah Hajar tidak lepas dari pikir kepada Allah di perjalanan itu. Nah, ikhtiarnya Hajar Allah balas dengan jawabannya di kaki Ismail berikut keluar air. Ya, nah, keluar air itu Hajar lihat, kok di bawah kakinya anakku malah metu banyu. Langsung lari menuju Ismail dan mengatakan Zam-zam ya Allah, Zam-zam ya Allah. Zam-zam itu artinya apa Bapak Ibu? Kumpul ya Allah. Kenapa kalimatnya kumpul? Karena Hajar ngertos kalau banyu niku netes nang watu pripun cepet garing. Bekatnya Hajar niku ada sebagian yang tumpah ke batu dan dalam hitungan menit detik kering. Ya Allah, jangan jadikan air ini nanti kering seperti hanya bekalku yang habis pada saat aku bawa dari Palestina. Allah kabulkan air mereka boten nguap. Air Zam-zam bertahan. Jadi Zam-zam mereka artinya kumpul ya Allah, kumpul ya Allah. Banyu mereka ojo nganti hilang. Dan doa ini diijabah Bapak Ibu. Sampai hari ini air Zam-zam berapa? Boten nanti asap. Bahkan Profesor Kamal dari Mesir itu yang merehab Masjidil Haram itu supaya mengetahui kadar air Zam-zam, sebagian dinding sumur Zam-zam menika diganti kocok, dicek, disedot sumur menika, berapa juta kubik niku banyak Zam-zam cuma madun sekedhik bar niku balik ke posisi semula. Subhanallah. Kira kalau sumur teng mriki ngene niku mboten disedot berapa? Niku diunjuk seluruh penduduk yang ada di Mekah. Ya, jamaah haji bahkan dikirim sampai ke luar negeri sebagai oleh-oleh haji. Lalu nah ini karena doa Hajar. Nah ini untuk contoh untuk ibu-ibu nggih. Sinten iki pengen dadi ibu sing solehah, angkat tangan Ibu. Nah, dados resep Ibu jenengan kalau wonten masalah pripun mau? Nah, jangan berkeluh kesah. Nggih, tapi pripun justru
wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah lisan ibu menjadi lisan yang sangat diijabah oleh Allah. Ini bukti ini ajar Allah berikan kemuliaan, doanya diijabah, dan peristiwa itu menjadi peristiwa haji ataupun umroh, yaitu namanya sa'i. Ya, jadi dari Safa ke Marwah sampai 7 kali, kemudian peristiwa itu Allah abadikan dalam peristiwa haji. Nah, ini kisah tentang ibadah haji dari rangkaian Nabi Adam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian peristiwanya apalagi yang menjadi contoh luar biasa adalah setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, saking Zam-Zam menika kan pun mulai wonten mata air di atas niku, pun mulai wonten burung-burung keliling di atas Zam-Zam. Ciri pun banyu kalau wonten daerah burung itu di atasnya itu biasanya akan ada burung, karena burung itu dia akan mengambil air juga di situ. Ada kabilah yang lewat tuh, Pak, lihat kayak ada burung, berarti di sana akan ada air. Kabilah itu datang, doanya Nabi Ibrahim Allah kabulkan, Pak. Saat sampai di Ka'bah, dilihatnya ada seorang ibu muda dan anak yang masih bayi. Kabilah itu mengatakan, wahai ibu dan anak, izinkan aku untuk mengambil sebagian air ini sebagai bekalku untuk perjalanan kami. Sebagai gantinya, makanan kami, buah-buahan kami berikan kepadamu. Subhanallah. Nabi Ibrahim doanya itu langsung diijabah. Setelah Zam-Zam diminum oleh Ismail, oleh Hajar, Allah datangkan makanan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini juga penting pun pelajaran untuk Bapak-bapak. Kalau dapat ujian pripun, Pak? Nah, sami jadi jangan ada perasaan pripun? Grundel, ya Allah, aku ki tok wis ragep salat, wis ragep ngaji, kok uripku tetep ana masalah. Karena masalah itu berbanding lurus dengan hidup. Lalu sebentar, kira-kira sinten sing uripe mboten masalah itu? Mboten wonten nggih. Jadi semakin kita itu menjalani hidup, proses masalah itu akan ada. Tapi yakin sing narai masalah itu selesai sinten? Gusti Allah. Jadi kita harus yakin Allah yang memberikan jalan keluar. Nah, atas setengah ada waktu 5 menit. Nah, sebetulnya proses ceritakan panjang, ya, nanti ada lain waktu mungkin kita bisa cerita. Saya bawa jamaah haji di sana, meneko ada yang belum ngerti di mana rumahnya Rasulullah di Mekah. Ya, yang mereka tahu yang ada bangunannya adalah rumahnya kakeknya Abdul Muthalib. Ya, ini sekarang menjadi perpustakaan tapi tidak boleh dipakai untuk dikunjungi. Nah, di atasnya itu ada bau bangkai. Ya, bau bangkai itu Bu sudah bertahan selama 15 abad. Nah, bangkainya siapa itu? Abu Lahab. Nauzubillah min dzalik. Ya, Abu Lahab sudah dimakamkan, dikubur di tempat itu, namun selama 15 abad bau bangkainya tidak hilang. Nah, nanti lain waktu kita cerita, karena waktunya mepet, saya akan kasih sedikit motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya pancing kan, sinten sing iki pengen tindak haji. Angkat tangan Ibu. Ayo, oke. Nah, karena ini pengalaman Bapak Ibu, waktu itu saya ngisi di jamaah saya di Bandung. Bulan September saya ngisi dan saya sampaikan program umroh yang ada di masjid kami, yang di Masjid Darussalam Karya. Kita berangkatkan jamaah umroh dari orang-orang yang tidak mampu. Saya suruh ngangkat kayak gitu, siapa yang berangkat haji dan umroh, beliau nangis, selesai
kajian subuh nanti ini, kemudian ada sarapan, ngobrol sama saya tanya, kenapa panjenengan nangis? Ya Ustaz, saya itu belum ada kretek untuk berangkat haji dan umroh. Mendengar Ustaz bicara tentang jamaahnya yang lapor koran bisa berangkat umroh, yang pembantu rumah tangga, saya kok merasa gimana gitu loh. Tapi alhamdulillah ibu saya sudah saya daftarkan haji. Beliau umur 70 tahun, berangkat kurang lebih sekitar 20 tahun lagi. Berarti suami kita lagi 90 tahun. Kira-kira gimana solusinya Ustaz? Minta sama ya. Nah makanya penting nanti terakhir saya minta Bapak Ibu niatkan betul-betul. Kalau misalnya yang serius, insya Allah akan bisa terwujud. Kisahnya adalah kemudian November beliau pamit sama saya, Ustaz, saya mau berangkat umroh sama istri saya. Alhamdulillah. Dan doa di tempat yang mustajab. Setelah itu qadarullahnya Februari nelfon lagi dengan nangis. Saya tanya, ada apa? Nah apa Ustaz? Saya mau cerita, saya merasa ini hal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Qadarullahnya Ustaz, saya dapat reward dari perusahaan, ya. Seumur hidup saya bekerja belum dapat reward itu, dan dapat nilainya luar biasa. Jadi karyawan terbaik di tahun 2022 mendapatkan hadiah senilai 1 miliar. Ya, saya sampaikan gunakan uang itu untuk daftar haji. Daftar sekarang bisa berangkat tahun ini, yaitu haji furoda. Daftarkan, cek di Bandung travel yang resmi yang bisa mengurus keberangkatan jenengan bersama ibu. Dan saya tanya mau berangkat berapa orang? Insya Allah 4 orang. Saya, istri saya, ibu saya, dan adik saya. Nah, dari September Allah ijabah, Februari bisa mendapat haji. Dan saya waktu itu belum mendapat informasi saya berangkat haji, karena saya 3 pekan sebelum keberangkatan dikabari untuk berangkat haji. Jadi saya doakan semoga bisa mabrur hajinya. Moga-moga lain waktu kita ketemu nanti di sana. Qadarullah saya dipanggil oleh Kemenang ya, mengatasi masalah penambahan kuota haji, dan banyak kuota haji ini kebanyakan belum punya ilmu manasik haji. Jadi saya diminta untuk membantu jamaah ini supaya bisa melaksanakan haji dengan baik di Makkah. Nah, saya berangkat, saya telepon lagi. Alhamdulillah kita akan ketemu di Makkah. Ya. Nah, ini kisah yang luar biasa yang sebetulnya saya juga sempat berbesmili waktu itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu pengen betul bisa berangkat haji dan umroh? Yuk, angkat tangannya, katakan Bismillah kepada Allah, niatnya jenengan mau berangkat sama siapa? Karena ibadah itu dimulai sejak niat. Jenengan aja sholat, kalau buatan niat, buatan sah sholat jenengan. Terus betul? Nah, ayo angkat tangan ibu, niatkan karena Allah. Katakan kepada diri masing-masing, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah aku, sebut nama jenengan, kemudian sebut nama orang-orang yang jenengan cintai, yang ingin jenengan ajak untuk berangkat haji umroh. Katakanlah, ya Allah, berilah aku kekuatan, kemudahan agar aku dapat memenuhi panggilan melaksanakan rukun Islam yang terakhir. Satu. Pertama ini niat jenengan. Yang kedua niat ditambah dengan ikhtiar. Lalu panggilan Allah itu hanya 3 kali. Pertama apa? Panggilan sholat. Terus yang kedua panggilan haji. Yang ketiga panggilan mau. Yang ketiga tidak bisa kompromi. Lalu tapi panggilan kedua dan 1 kadang-kadang orang suka kompromi. Kenapa nggak berangkat? Kalau untuk sholat ya belum kondisi. Kalau haji dari gak ada arto. Alasannya kadang seperti itu, ya kan? Tapi kalau jenengan pengen dipanggil Allah untuk haji, tepati dulu panggilan pertama, yaitu panggilan sholat. Jadi kalau jenengan ditimbali Allah lewat azan, ribon, cekat-cekat indah.
masjid. Ya, cekat-cekat. Jadi jangan tunda-tunda. Karena dia kan kalau dipanggil adzan ribut. Oh, lagi adzan. Si gaweanku durung rampung. Wonten tadi ke Bu, Pak? Oh, kan. Nah, jaga sholatnya. Karena nanti di sana ke Baitullah tugas kita apa? Sholat, perbanyak ibadah. Lah kalau tadi bukan perlu ibadah, tapi bukan riko. Tetap sami mawon. Dan itu saya. Pahala sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lebih baik daripada di tempat lain. Di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dibanding di tempat lain. Nah, niku mulainya segini, saya niki dikali lagi. Kemudian bagaimana rumusnya? Ada namanya sholat 40 rakaat Bapak Ibu dalam satu hari. 40 rakaat itu berapa Ustaz? 40 rakaat itu sholat wajib kita pintar rakaat? 17. 40 dikurangi 17 berapa? 23. 23 sholat setelah sholat fardu yang Allah cintai adalah sholat tahajud. Betul. Tadi yang waktu saya imam rakaat pertama surat Al-Isra ayat 79 sampai 82 bicara tentang sholat tahajud. Jadi kalau jenengan pingin bisa sempurna 40 rakaat tadi, 17 rakaat sholat wajibnya ditambah tahajud berapa rakaat? 11, 8 rakaat dengan 3 witir. Seperti sholat tarawih biasa kita menikah cuman kalau tarawih itu 4 ini cukup 2 sampai 4 kali, kemudian bisa witirnya 2 1 atau langsung 3 sekaligus. 17 ditambah 11 meter 28. 40 kurangi 28 meter 12. Kemudian sholat setelah tahajud, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat ini, yaitu sholat rawatib. Rawatib kita rakaat? Ada yang 12, ada yang 10. Kalau kita di Indonesia seperti yang 12 itu agak susah. Sebabnya nomor 12 menika sebelum subuh 2 rakaat. Kalau 12 menika sebelum zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Pengalaman kalau di Indonesia terutama di Jogja, itu jarak antara adzan iqamah di waktu zuhur mepet. Kalau coba sholat tahiyatul masjid kalian 2 rakaat rawatib pun komat. Nah ini yang tidak bisa kita lakukan di Indonesia. Kalau Mekah, Madinah itu jarak antara adzan kali komat kira-kira atau setengah jam. Jadi bisa. Kalau kita di sini ya bisa dilakukan. Nah jadi minimal itu riwayat Aisyah Rasulullah sholat rawatib 10 rakaat. Jadi 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Nah 12 kurang 10 pinter? 2. Nah 2 ini monggo genepi dengan sholat duha. Termasuk nanti kita sholat suruh, itu bagian dari awal waktu duha. Kira-kira ini betul Bapak Ibu? Loh, pengen tidak sih betul? Jadi saya pengen mau? Nah, insya Allah kalau jenengan rutin melakukan amalan ini tidak akan jadi berat. Berat itu di awal sebabnya apa? Dereng kulitnya sekarang belum terbiasa. Setannya kundeli rasa nunggu isi oke sih digaweni. Tapi kalau jenengan niat kan, seperti jamaah saya dari Bandung tadi, subhanallah, di luar perkiraan nalar manusia bisa terjadi. Sama juga doanya Nabi Ibrahim saat melihat tandus tanah di Mekah waktu roh, kan logikanya kan doanya kok buah-buahan, kan aneh gitu kan, witiran rukul adalah buah. Tapi dalam hitungan waktu Nabi Ibrahim belum sampai ke Palestina, Allah datangkan kabilah itu membawa makanan dari berbagai macam bahan makanan.
Ini buktinya. Jadi kalau untuk kesana Bapak Ibu, insya Allah kalau jenengan serius, Gusti Allah maringi jalan. Tapi yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Kalau lagi napai peran dino wis apa urut dikabul-kabul, ya kan? Nah, doa itu harus istiqomah, ibadah itu harus istiqomah. Insya Allah ada lagi kisah lagi tukang becak bisa berangkat haji bersama istrinya juga. Nah, nanti waktu bisa kita cerita banyak. Jadi orang berangkat haji menika Bapak Ibu umroh itu tidak harus kaya. Niat, ikhtiar dan minta jalan dari Gusti Allah, selalu akan ada cara Allah untuk mendatangkan rencana Allah itu untuk pacarnya. Yakin Bapak Ibu? Wajah-wajah yakin Ibu? Nah, untuk sumringah yakin Gusti Allah menika maringi dalan. Jadi menika kemauan yang saya sampaikan jam 5:30 lewat. Nah, mungkin-mungkin dari apa yang kita sampaikan di subuh sampai waktu ini bisa mendapatkan ilmu bagi kita semuanya dan mempertanamkan keyakinan kepada diri kita bahwa saat kita mendekat kepada Allah, Allah menika pasti maringi pitedha, memberikan pertolongan dan memberikan jalan bagi kita, bahwa solusi itu datang dari Allah dan itulah yang terbaik untuk hidup kita. Semoga Allah jaga kita selalu istiqomah di jalannya sampai akhir hayat kita semuanya. Allahumma amin. Mobil muatan sanatur yang rahmatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, moga sama-sama kita doa terlebih dahulu sebagai akhirnya. Moga posisi dulu yang saya kita minum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma 'afiyati badani, Allahumma 'afiyati sam'i, Allahumma 'afiyati basari. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'al awladana awladan salihin hafidina lil Qur'ani wa sunnah, fuqaha'a fid dini mubarakah, hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi